Ya, oke, baik. Jadi, welcome back to my channel. Di video kali ini Koko akan bahas bagaimana tutorial uji SPSS dengan adanya variabel intervening ya. Jadi ini adalah berdasarkan requestan dari salah satu follower Koko di Instagram, yaitu Aziza. Kak mau tanya, kalau uji asumsi klasik dan menggunakan variabel intervening X1, Y1, dan Z1, untuk caranya gimana ya Kak? Apakah variabel Z-nya digantikan sebagai X2? Nah, jadi di sini Koko ada jawab juga ya. Dan untuk lebih detailnya, Koko menjanjikan akan buat tutorialnya gitu ya. Oke, nah bagaimana caranya? Yuk langsung saja. Ya baik, jadi di sini Koko akan jelaskan uji SPSS dengan variabel X dan Y ditambah dengan variabel intervening ya. Jadi nama lain dari uji ini adalah analisis jalur atau path analysis ya. Selanjutnya teman-teman harus tahu dulu apa sih itu analisis jalur ya. Jadi itu adalah analisis yang menjelaskan pengaruh secara tidak langsung yang diberikan oleh variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, selanjutnya apa sih itu variabel intervening? Nah, variabel yang menjadi pemisah atau yang menjadikan hubungan tidak langsung antara hubungan X dengan Y. Nah, selanjutnya banyak sekali teman-teman yang masih bingung, intervening sama moderasi itu sama nggak sih kok gitu ya. Nah, di sini Koko akan jelaskan lebih detailnya. Jadi kalau untuk moderasi itu adalah sebagai variabel yang memperkuat hubungan X dan Y. Sedangkan kalau intervening ini jelas beda ya, karena dia sebagai moderator atau perantara yang tidak langsung antara hubungan X dan Y. Nah, di sini Koko sudah sediakan satu grafik ya. Nah, dimana teman-teman bisa lihat ini ada 2x, di sini contohnya ada 2x, lalu y-nya di tengah dan variabel intervening atau z-nya di belakang gitu ya. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi. Nah, untuk lebih detailnya sini Koko menyimpulkan 3 bentuk hipotesis. Yang pertama adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua adalah pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan yang terakhir adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Ya, jadi nanti dari yang nomor 1 ini akan menghasilkan 5 ya. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita sambil kerjain, nanti akan Koko jelaskan lagi ya. Nah, di sini ada kerangka peletakan nilai pada analisis jalur. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 2x ya, 1y dan 1z atau variabel intervening. Nah, di sini Koko memberikan nomor urut mana 1 dan 2 dan 3 ini adalah output yang nanti akan output pertama gitu ya. Jadi sebelum dimasukkan variabel intervening, kita akan tulis angkanya 1, 2, 3 di sini. Nah, angka-angkanya seperti apa atau yang mana yang perlu kita tuliskan ke dalam sini nanti akan Koko jelaskan juga. Nah, jika sudah nanti kita lakukan yang 4, 5, 6, dan 7. Nah, 4, 5, 6, dan 7 ini yang sudah termasuk variabel intervening atau yang secara tidak langsung. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke SPSS ya. Oke. Sekarang kita sudah di SPSS. Nah, Koko akan seperti biasa import data Excel. Nah, di sini Koko sudah menyiapkan datanya ya. Di sini yang Koko gunakan data primer ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini sudah ada datanya. Selanjutnya hal yang paling pertama teman-teman lakukan yaitu analyze.
lalu pilih regression, lalu pilih linear. Nah, di dependen yang pertama teman-teman isikan Y. Sedangkan untuk independen teman-teman isikan X1 dan X2 ya. Nah, untuk uji asumsi klasik sepertinya di analisis jalur tidak wajib ya. Jadi yang kita perlukan sebenarnya cuman model summary dan koefisien, atau nama lainnya itu uji koefisien determinasi dan uji T aja gitu ya. Nah, jika sudah teman-teman klik OK. Nah, di sini bakal muncul beberapa variabel beberapa output. Namun yang kita gunakan adalah model summary dan koefisien aja. Ya, jadi untuk ANOVA kita abaikan aja di sini ya. Nah, selanjutnya tahap kedua adalah teman-teman lakukan juga analisis, lalu pilih regression dan pilih linear. Nah, untuk dependennya sekarang yang Y-nya kita keluarkan, yang Z-nya kita masukkan di dependen, lalu di independen Y-nya kita masukkan. Nah, jadi ini yang output kedua ya, yaitu yang secara tidak langsung atau yang sudah ditambah dengan variabel intervening. Nah, ini teman-teman klik OK aja. Nah, jika sudah keluar sama aja, yang kita gunakan adalah model summary dan yang koefisien ini ya. Nah, di sini Koko ingin jelaskan sedikit. Nah, di model summary yang pertama itu R-square-nya kan 0,853 ya. Nah, kenapa kita pakai yang ini? Karena variabel X-nya ada 2. Dan apabila teman-teman hanya satu ya pakai nilai R-square ini juga. Kecuali lebih dari 2, 3, 4 gitu ya pakai yang ini. Tapi biasanya setahu Koko juga selisihnya nggak banyak. Nah, selanjutnya kita lihat di nilai koefisien atau uji T hipotesis ya. Nah, untuk variabel X1 itu dia harusnya berpengaruh. Karena kita lihat nilai signifikannya 0,000. Begitu juga dengan X2 itu berpengaruh juga. Itu 0,000 juga. Jika udah, selanjutnya kita ke model summary yang setelah ditambahkan variabel intervening atau yang secara tidak langsung. Nah, teman-teman bisa lihat nilai R-square-nya 0,891 ya. Jadi ada sedikit perubahan dari yang sebelumnya 0,853, tapi nggak banyak. Nah, selanjutnya kita coba perhatikan di nilai koefisiennya. Nah, di sini X1 itu signifikannya menjadi 0,025 dan ini masih lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi masih berpengaruh. Selanjutnya di X2 itu 0,00 dan di Y juga 0,00. Nah, bagaimana cara interpretasinya di penjelasan yang lebih detail? Nah, aku akan pindahkan hasil output ini ke dalam ke dalam PowerPoint ya. Jadi di sini sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan langsung kembali ke yang tadi. Oke. Nah, di sini Koko sudah meletakkan angkanya ya. Ya, teman-teman bisa lihat yang pertama yang kita gunakan itu adalah yang ini. Nilai standar koefisien ya. Standar koefisien beta, dimana X1 itu kan 0,421. Nah, kita isikan di sini. 0,421. Selanjutnya untuk ya X2 0,523 kita isikan di sini. Nah, kalau teman-teman pasti bingung itu 0,383 dapatnya dari mana? Nah, ini dapatnya dari yang R-square 0,853 ini. Jadi kita langsung ke kalkulator ya. Jadi caranya adalah 1 dikurang 0,853 kan dapat segini. Nah, kita akarin. Jadi pas diakar 0,3834. Nah, kita ambil 3 digit di belakang aja, maka jadilah ini angkanya ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita coba ke output yang kedua. Ini yang setelah ditambah variabel intervening ya. Nah, untuk X1 nya itu kita lihat di standar koefisien beta juga. Nah, ini 0,205. Nah, kita isikan di atas ini.
Begitu juga dengan X2-nya 0,441 kita isikan di sini. Lalu untuk Y-nya kita isikan di sini yaitu 0,327 ya, teman-teman bisa lihat. Dan yang terakhir adalah hasil dari model summary R-square, tapi yang setelah diakar. Nah, kita ke kalkulator lagi. 1 dikurang 0,891 kan dapatnya segini nih. Nah, kita klik akar sehingga didapatnya 0,3301. Nah, kita ambil 3 digit. Nah, kita isikan di sini. Nah, jika sudah, nah, ini adalah kesimpulannya. Secara langsung, variabel X1 terhadap Y itu signifikannya kan lebih kecil, berarti berpengaruh. Nah, begitu juga dengan X2, ini juga berpengaruh ya. Lalu untuk yang ketiga itu pengaruh X1 terhadap Z. Nah, ini juga masih berpengaruh. Pengaruh X2 terhadap Z ini juga masih berpengaruh. Pengaruh Y terhadap Z dan ini juga berpengaruh. Sehingga secara langsung ini kesimpulannya semuanya berpengaruh. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ini diterima. Nah, begitu juga dengan X1, X2 dan Y terhadap Z ini juga diterima. Ya. Nah, yang terakhir adalah pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Nah, ini yang akan Koko jelaskan. Ya. Nah, di sini pengaruh langsung X1 terhadap Z kan sebesar 0,205 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang standar koefisien beta 0,205. Ini yang secara langsungnya. Nah, yang secara tidak langsung kita dapatkan dari mana? Nah, ini dapatkannya dari ini. Bentar ya. Oke. Nah, ini didapatkannya dari yang tadi yang pertama yaitu 0,421. Ini kita kalikan dengan 0,327. Nah, 0,327 ini adalah nilai dari yang ini, yang Y ini. Ya. Jadi setelah dikalikan, coba kita kalikan 0,421 dikali 0,327. Nah, hasilnya kan 0,1376. Nah, kita bulatin jadi 0,138. Nah, selanjutnya total pengaruh langsung ditambah tidak langsung itu berarti 0,138 ditambah 0,205, hasilnya 0,343. Nah, ini cuma sebagai informasi aja. Lalu untuk kesimpulannya, ini apabila nilai tidak langsung lebih besar dari nilai langsung, maka ini menunjukkan secara tidak langsung X1 melalui Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi ini nanti akan Koko simpulkan. Kita coba ke X2 dulu. Nah, di X2 teman-teman bisa lihat yang di sini itu nilainya 0,441 ya. Yang di sini setelah ditambah variabel intervening. Nah, selanjutnya yang pengaruh tidak langsungnya adalah X1 melalui Y terhadap Z itu sebesar 0,523. Nah, ini 0,523 dikali 0,523 dikali 0,327 ya. Nah, hasilnya adalah kita kalikan di sini 0,523 dikali 0,327 0,171. Nah, ini kita jumlahin jadinya 0,612. Apabila nilai tidak langsung lebih besar dari nilai langsung, maka ini menunjukkan secara tidak langsung X1 melalui Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Begitu sebaliknya. Dan ini adalah kesimpulan terakhir ya. Nah, untuk variabel X1 pengaruh tidak langsungnya kan sebesar 0,138. Dan angka ini kan lebih kecil dari pengaruh langsung, yaitu sebesar 0,205. Maka artinya secara tidak langsung variabel X1 melalui Y itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Z ya.
Dan untuk yang X2 juga sama, yaitu pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,171 dan ini lebih kecil dari pengaruh langsung sebesar 0,441. Maka artinya secara tidak langsung X2 juga melalui Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Oke. Ya, sehingga untuk hipotesis yang ketiga, pengaruh X1 dan X2 melalui Y terhadap Z itu dinyatakan ditolak. Oke. So, inilah hasil dari semua hipotesisnya ya. Berarti yang ke-1 dan kedua diterima dan yang ketiga ditolak. So, sekian video Koko kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika kalian suka dengan video Koko ya. Dan juga jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Terus kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. And see you in the next video.